Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Marisa Septiani dengan NIM 22032978, prodi PAI 3A. Video ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah BTQ dengan dosen pengampu Ibu Nai Nurjanah MPD. Di sini saya akan menggunakan metode IKRO. Nah, sebelum memasuki kepada inti, di sini saya akan membahas dulu apa yang akan saya bahas. Yang pertama itu pengertian dari metode IKRO, kemudian sejarah dari metode IKRO, dan yang paling inti yaitu penerapan dari metode IKRO sendiri itu seperti apa. Dan yang terakhir yaitu penutup. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari metode IKRO. Nah, metode ini berasal dari bahasa Yunani yaitu metode yang terdiri dari dua kata yaitu meta dan hodos. Meta artinya melalui dan hodos artinya jalan. Jadi metode adalah jalan yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. Nah, metode yang dimaksud di sini yaitu metode IKRO. Kemudian apa sih IKRO itu gitu ya? Nah, IKRO ini berasal dari kata qoro'a yang artinya membaca, menganalisis, dan lain sebagainya. Maka dapat disimpulkan bahwa metode IKRO ini adalah metode yang dilakukan membaca Al-Qur'annya itu langsung kepada penerapan membacanya. Nah, buku panduan metode IKRO ini terdiri dari 6 jilid. Nah, setiap tahapannya itu dimulai dari tahapan yang paling mudah ke tahapan yang sedang, kemudian kepada tingkatan yang lebih sulit. Tadi setelah kita mengetahui gitu ya pengertian dari metode IKRO, selanjutnya yaitu bagaimana sejarah dari metode IKRO ini sendiri. Nah, metode IKRO disusun oleh Kiai Haji As'ad Human yang berdomisili di Yogyakarta. Nah, Kiai Haji As'ad Human ini lahir di Yogyakarta pada tahun 1933 dan wafat pada usia ke-63 pada tanggal 2 Februari 1966. Metode IKRO ini diterbitkan oleh Balai Lintang LTPQ Tim Nasional Tim Tadarus atau AMM Yogyakarta. Nah, tadi ya bahwa sudah dijelaskan buku IKRO ini terdiri dari 6 jilid yang disusun secara praktis dan sistematis sehingga memudahkan gitu ya bagi setiap orang yang ingin mempelajarinya atau ingin belajar mengenai metode IKRO ini sendiri. Nah, dengan demikian metode IKRO ini sudah dipikirkan gitu sematang mungkin sebelum diterbitkan kepada halayak gitu ya, karena penyusunan buku IKRO ini ingin menyelamatkan ribuan bahkan jutaan orang umat Islam dari buta huruf membaca Al-Qur'an. Tadi setelah kita mengetahui gitu ya pengertian dan sejarah dari metode IKRO itu sendiri seperti apa, selanjutnya yaitu bagaimana sih penerapan dari metode IKRO ini sendiri gitu. Nah, sebelum saya membahas kepada penerapan metode IKRO, di sini saya akan memperlihatkan terlebih dahulu seperti apa gitu ya IKRO itu. Nah, ini di sini saya ada gitu ya buku IKRO-nya. Nah, ini itu terdiri dari 6 jilid. Nah, ini jilid yang pertama. Jilid yang pertama ini seperti ini. Nah, kemudian ini jilid keduanya. Kemudian ini jilid ketiga. Dan ini jilid keempat seperti ini.
kemudian ini jilid kelima, dan yang terakhir seperti ini. Nah, sebelumnya itu, kalau dulu itu yang saya ketahui, perjilidnya itu tidak disatu-bukukan seperti ini, tapi misal perjilid. Nah, jadi sejilid pertama segini. Jadi bukunya itu beda-beda jilid gitu ya, tidak disatu bukukan seperti ini. Tapi sekarang ini lebih praktis disatu bukukan seperti ini gitu, lebih mempermudah mungkin ya. Sebetulnya yang jilid diperjilid pun itu mudah. Nah, ini lebih dipermudah lagi gitu, sudah disatu bukukan gitu. Nah, setelah tadi saya memperkenalkan buku Iqra ini seperti apa, kemudian saya akan membahas gitu penerapan dari metode Iqra ini seperti apa. Yang pertama, jilid pertama dari buku Iqra ini yaitu membahas tentang pengenalan cara membaca huruf hijaiyah dan makhraj. Seperti ini, kita diperkenalkan dulu huruf-huruf dari jilid pertama nih, seperti ini. A, ba, ta, tha, ja, ha, kha, za, za, ra, ja, sa, sha, sha, do, to, zo, a, go, fa, ko, ka, la, ma, na, a, ha, ya. Nah, setelah kita mengetahui gitu ya makhraj ini, kemudian kita itu selanjutnya bisa membedakan huruf-huruf tertentu seperti a dan a, ja dan za, da dan zo, ko dan do gitu. Nah, kemudian setelah mengetahui sudah diperkenalkan dan bisa membedakan antara huruf-huruf tertentu, yaitu selanjutnya cara membaca huruf-huruf secara acak gitu. Misal a, ba, sa, ta, ja, karena kita tadi sudah memperkenalkan dulu seperti apa gitu ya makhrajnya, makhraj hurufnya gitu. Nah, jadi ketika di jilid pertama ini sudah diperkenalkan, kemudian sudah bisa membedakan antara huruf-huruf tertentu. Nah, jadi kita bisa mengacak juga gitu karena sudah hafal gitu huruf hijaiyahnya itu sendiri gitu. Nah, yang kedua di buku Iqra jilid kedua ini membahas mengenai tanda panjang dan pengenalan huruf sambung. Tanda panjang. Nah, yang pertama yaitu tanda panjang. Seperti di sini huruf. Nah, kalau tadi itu kan cuman diperkenalkan kayak huruf hijaiyahnya yang belum ada tanda panjangnya, maka di sini diperkenalkan gitu huruf tanda panjangnya. Seperti ini. Sabata. Nah, nanti cara pembacaannya juga berbeda karena sudah diperkenalkan gitu ya huruf tanda panjang ini gitu kan. Kalau tadi di jilid pertama itu cuman huruf hijaiyah kayak a, ba, ta, sa, tidak ada huruf panjangnya. Nah, di jilid kedua ini diperkenalkan huruf panjangnya seperti sabata, 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 sabata gitu. Nah, selanjutnya yaitu pengenalan huruf sambung. Nah, di jilid pertama itu tadi masih terpisah-pisah gitu ya huruf-hurufnya. Nah, di jilid kedua ini kemudian sudah disambung-sambung seperti ini. Seperti ini, sudah disambungkan, tidak satu huruf seperti itu. Kemudian nah, di jilid ketiga ini yaitu mengenai tanda baca kasroh dan tanda baca panjang sekaligus memperkenalkan tanda sukun gitu. Contohnya seperti bi, ti, seperti itu. Ni, li, nah seperti itu. Nah, seperti ini. Kemudian pengenalan tanda baca doma dan tanda baca panjang. Tadi ya.
seperti u, bu, yatu, bu, yakulu. Nah, seperti itu. Kemudian di buku Iqra jilid keempat itu membahas mengenai tanwin, huruf bacaan tanwin, baik itu doma, fathah ataupun kasroh gitu, kayak tan, tin, tun, ban, bin, bun. Nah, seperti itu. Ini seperti ini ya, contohnya ini yang tanwin huruf ba. Ini kasroh, bin, ini doma, bun. Kemudian setelah itu pengenalan huruf mim mati. Nah, ini seperti ini. Mim, lam, am, im, lam, lim, lum, kam, kim, kum, ham, him, hum, seperti itu. Kemudian nun matinya seperti an, in, han, hin, an, in, man. Nah, ini pengenalan huruf nun mati seperti itu. Kemudian huruf qalqalah. Nah, harus terdengar jelas huruf qalqalah atau pantulan dari huruf qalqalahnya itu sendiri, seperti ab, aj, ad, apa, ak. Nah, ako. Ya gitu kayak ini. Ab, wa abqa, aj, yaj'alu, ad, ta'dhulu, at'amahum, aqlamin. Jadi setiap pantulannya itu harus terdengar jelas gitu huruf qalqalahnya. Ab, aj, ad, aq, at, seperti itu. Kemudian setelah huruf qalqalah yaitu hamzah sukun dan ain sukun dan kaf sukun dan qaf sukun. Nah, ini hamzah sukun, ain sukun, kaf sukun, dan qaf sukun. Ta, tak, tako. Jadi harus bisa membedakan nanti cara membacanya. Takulu, ma, aqramun, aqwamun, seperti itu. Nah, kemudian di jilid kelima yaitu tentang pengetahuan bacaan waqaf. Waqaf itu kan harus berhenti gitu ya, tanda berhenti, dan nanti cara membacanya itu seperti ini. Ini contohnya bila waqaf berhenti huruf terakhir dibaca sukun mati. Amina. Jadi dibacanya amin karena di waqaf. Nah, huruf terakhirnya itu jadi sukun. Seperti ini. Nasta'in, muhtadin. Jadi di waqaf gitu ya. Kemudian pengenalan tanda panjang 5 sampai 6 harokat. Nah, ini juga contoh yang tadi ya. Bila waqaf berhenti, huruf ini berubah menjadi sukun atau mati. Tak, asalnya kan dibaca tin gitu ya. Aniyatin. Jadi karena di waqaf aniyah. Nah, seperti ini. Ini juga sama. Asalnya abadan, abadan. Jadi abada gitu. Nah, kemudian cara membaca 5 sampai 6 harokat. La a'bud, ulaika. Nah, seperti itu. Kemudian tasydid seperti ini. Inna, ana, jadi anna, amma, innahu, innaha, ummahu, ummaha, seperti itu. Nah, setelah itu kemudian pengenalan bacaan dengung. Khairun nisa. Nah, terus alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Wan nahari. Alif lam qamariyah contohnya al-alam, al-alim.
Contohnya dari alif lam komariah al-alim. Kalau tadi makan alif lam syamsiah wan nahari. Terus selanjutnya yaitu tentang pengenalan lafaz Allah yang sebelumnya berharokat kasroh. Nah, sebelum berharokat kasroh ini yang pertama itu pengenalan huruf lafaz Allah yang sebelumnya itu berharokat fathah dan dhammah. Nah, ini bila sebelumnya berharokat fathah atau dhammah maka dibacanya Allah. Jadi sama wallahu. Kemudian itu yang fathah. Kalau yang dhammah Rasulullah. Rasulullah seperti itu. Rasulullah. Nah, kalau yang berharokat sebelumnya kasrah itu dibacanya lah. Jadi lillahi atau billahi. Nah, seperti ini yang dibacanya fathah atau dhammah dibacanya Allah. Ini yang dibacanya sebelumnya itu kasrah dan dibacanya lah. Kemudian jilid yang terakhir yaitu jilid ke-6 itu membahas tentang nun sukun atau tanwin bila bertemu huruf wawu dibaca dengan dengung. Nah, masuk wawu jadi tanwin masuk ke huruf wawu dengan dengung ditekan dan ditahan 2 harokat. Miu wahidin walidihi seperti itu. Jadi pokoknya huruf nun sukun atau tanwinnya itu dimasukkan ke huruf yang ada tasdidnya ini dan dibacanya dengung gitu. Kemudian selanjutnya pengenalan nun sukun dan tanwin bila bertemu dengan huruf ba. Seperti dibacanya itu seperti nun mati. Nah, ini bila sukun atau tanwin bertemu huruf ba maka berubah menjadi mim. Harusnya kan kalau misalnya tidak ada mim dibacanya min ba'di, karena ada huruf tanwin bertemu huruf ba maka dibacanya seperti mim. Mim ba'di nurum baiti seperti itu. Kemudian yang terakhir di jilid 6 ini yaitu membahas mengenai pengenalan nun sukun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15. Huruf 15 atau huruf ikhfa. Nah, dibaca samar-samar dan dengung bila bertemu dengan salah satu dari 15 huruf ini. Takulu seperti itu. Kemudian yang paling akhir banget yaitu pengenalan bacaan huruf-huruf qalqalah yang bertasdid bila diwaqafkan. Nah, seperti ini ya di sini. Nah, mungkin nanti ini kalau mim harus waqaf seperti ini tandanya berhenti lebih baik seperti itu dan lain-lain gitu ya. Nah, di ini sudah dijelaskan gitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.